Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Mata Mo Xiaochuan menyipit dan dia bertanya dengan curiga, bantuan besar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan heran, maksudmu menggunakannya untukku? Hal semacam ini mudah dikatakan, tetapi melakukannya lebih sulit daripada naik ke surga. Kamu sangat menderita, kata Yunxiao sambil tersenyum, apakah Anda pikir Anda takut akan kesulitan? Roh jahat itu terbentuk dari esensi-esensi kristal emas api selatan, jika digunakan dengan baik, kekuatannya tidak akan terbatas. Bagaimana dengan ini? Saya akan menggunakan sumber kristal emas api selatan untuk menyempurnakan senjata tingkat yang mendalam untuk Anda. Di masa depan, jika Anda dapat sepenuhnya mengendalikan roh jahat, Anda dapat memaksanya ke dalamnya. Tidak hanya bisa memelihara roh, itu juga bisa memelihara senjata. Minat Mo Xiaochuan tergugah saat dia berkata, kamu tahu banyak hal, dan kamu tampaknya memahamiku dengan cukup baik. Siapa kamu? Saya pikir Anda tidak tertarik. Yunxiao tertawa, saya pikir Anda tidak tertarik. Saya tidak tertarik untuk bertanya apakah Anda tidak akan memberitahu saya, jawab Mo Xiaochuan, tapi sekarang saya tertarik untuk bertanya. Jika aku bilang aku tuanmu, kata Yunxiao, maukah kamu memukulku? Petik 2. Ekspresi Mo Xiaochuan menjadi dingin, saya benar-benar tidak suka lelucon semacam ini, itu membuat saya merasa sangat buruk, aku tidak ingin memukulmu, tapi aku ingin membunuhmu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di depanku hanya karena kamu membantuku. Mengapa kamu tidak mencoba dan melihat apakah kamu bisa membunuhku? Kata Yunxiao. Oh, kamu sangat percaya diri. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku adalah penguasa bela diri dari 9 surga? Mo Xiaochuan mencibir. Haha, Yunxiao tertawa, saya telah melihat terlalu banyak penguasa bela diri dari 9 surga, tentu saja. Aku juga telah membunuh beberapa orang. Haha, sangat sombong. Karena kamu ingin aku memukulimu, bagaimana mungkin aku tidak setuju karena kamu menyelamatkanku sekali. Mata Mo Xiaochuan semakin dingin saat dia mengedarkan kinya di tinjunya, gumpalan aura emas muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi pisau tajam yang mengiris udara di sekitarnya. Bahkan tanpa menggerakkan tubuhnya, Kaisar Emas Qi sendiri mengembun di udara dan berubah menjadi batu kilangan emas besar, menekan Yunxiao. Dia tahu bahwa Yunxiao sedikit mistis, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya sama sekali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, tetapi dia tidak berpikir bahwa pihak lain dapat mengambil salah satu gerakannya, jadi dia masih tahu batasnya. Meskipun batu kilangannya besar, kecepatannya sangat lambat, dalam benak Mo Xiaochuan, itu mungkin akan membuat Yunxiao batuk darah dan jatuh dengan luka berat hanya dengan ledakan ringan. Tidak, Yunxiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih meremehkan lawanmu ketika kamu tidak tahu latar belakangnya, bahkan jika aku tahu maksudmu dengan baik, jika lawannya adalah orang lain, kamu harus menderita. Dengan kilatan cahaya, pedang bintang dingin langit utara muncul di tangannya, dia dengan lembut menebas, dan cahaya pedang mengembang di udara, segera memotong batu kilangan menjadi 2, Kaisar Qi langsung berubah menjadi cahaya tajam dan tersebar ke segala arah. Apa? Otak Mo Xiaochuan mengalami korsleting, matanya melebar seukuran lentera. Batu kilangan yang dibentuk oleh Kaisar Qi-nya bahkan bisa menghancurkan gunung, tetapi ditebang oleh pedang biasa. Hal semacam ini, bahkan tidak ada dalam legenda, apalagi melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan setengah cangkir teh, dia menggosok matanya beberapa kali lagi untuk memastikan bahwa apa yang dia lihat itu benar. Tiba-tiba, matanya berkedip dengan cahaya tajam dan niat bertarung yang mengerikan menyala. Aku mengagumi sikapmu, kata Yunxiao dengan santai, Anda menjadi lebih kuat ketika Anda bertemu lawan yang kuat, dan Anda tidak pernah mundur. Jangan terlalu mementingkan dirimu sendiri. Mo Xiaochuan berteriak, cahaya keemasan berkedip-kedip di bawah kakinya, dan dengan langkah yang sangat indah, dia berubah menjadi serangkaian bayangan di udara dan mengelilingi Yunxiao. Di bawah kekuatan absolut, teknik aneh apapun tidak lain adalah mimpi, itu akan rusak dengan satu sentuhan.
Dengan senyum di wajahnya, Yun Xiao mengangkat jari telunjuknya dan mengarahkannya ke sudut yang rumit ke kiri bahkan tanpa melihat, karena kamu sudah tahu ini, mengapa kamu masih menggunakan 1000 langkah cahaya ilusi di depanku? Hati Mo Xiaochuan bergetar, di antara bayangan yang memenuhi langit, tubuh aslinya tersembunyi di bawah sinar jari Yun Xiao, dan sinar jari telah menutupi semua titik akupunkturnya, seolah-olah dia baru saja menabrak pistol ketika dia melakukan langkah itu. Apa yang sedang terjadi? Itu tidak mungkin. Hati Mo Xiaochuan bergejolak, dia adalah penguasa bela diri dari 9 surga. Kecuali tingkat kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi darinya, tidak mungkin mereka bisa memprediksi di mana dia akan mendarat dan menunggunya. Sombong. Mo Xiaochuan menekan keterkejutan di hatinya dan membentuk mudra langit dan bumi dengan kedua tangan, cahaya keemasan berkedip-kedip seperti matahari terik yang bersinar turun dari langit, dia tidak menahan diri sama sekali. Jadi bagaimana jika Anda bisa memprediksi langkah saya? Satu kekuatan dapat mengatasi 10 teknik, segel langit dan bumi. Segel ekstrim ke segala arah, seni bela diri menghancurkan cakrawala. Kata Yun Xiao, Anda telah menguasai esensi dan makna mendalam dari gerakan ini. Saat dia berkomentar, dia menunjukkan pedang panjang di tangannya, yang berubah menjadi 4 garis pedang Qi yang menyerang ke 4 kutub, dia berteriak, satu pedang Shadow Shuttle. Pedang itu berubah menjadi 4 ekstrim, mencoba mematahkan kekuatan 4 ekstrim segel langit dan bumi pada saat yang bersamaan, pedang bintang dingin surga utara bersinar dengan cahaya dingin, dan di dalam cahaya keemasan, ia menembakkan tirai langit seperti air, memotong seluruh segel dari luar ke dalam, segel 4 ekstrim langit dan bumi yang tak terpecahkan tiba-tiba hancur. Mo Xiaochuan benar-benar tercengang, dia benar-benar membatu. Jangan terlalu penuh dengan diri sendiri. Yun Xiao tertawa, jadi bagaimana jika Anda seorang tertinggi bela diri? Ada puluhan ribu penguasa bela diri di dunia ini, sebanyak anjing di jalan, jika kamu berpuas diri karena ini, kamu benar-benar akan menjadi bahan tertawaan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sebuah retakan muncul di jantung seni bela diri Mo Xiaochuan pada saat ini, seolah-olah akan hancur bersama dengan segel langit dan bumi, dia meraung tak percaya, tidak mungkin. Meterai langit dan bumi mengumpulkan kekuatan dari 4 ekstrim langit dan bumi dan mengandung kehendak cakrawala yang tak terbatas, bahkan jika Anda bisa menerimanya, Anda tidak akan pernah bisa memecahkannya. Saya tidak percaya, ini pasti ilusi. Sungguh ilusi yang kuat, bahkan aku jatuh cinta padanya, siapa kamu? Dia berteriak dan bertanya lagi dan lagi, tidak percaya bahwa itu teknik segel supreme yang diturunkan oleh tuannya dapat dipatahkan oleh pihak lain. Faktanya, serangan pedang persegi Yun Xiao telah terpatri dalam di benaknya, dan itu memang bisa melarutkan segel 4 ekstrim langit dan buminya. Berdasarkan ingatannya, segel langit dan bumi selalu sempurna, ini sulit baginya untuk menerimanya. Tidak ada trik di dunia yang tidak bisa dipecahkan. Yun Xiao menghela nafas, kecuali itu adalah keterampilan ilahi, itu sama untuk segel langit dan bumi, itu menyatu dengan langit yang tak terbatas, karena ada fusi, pasti ada celah dan celah. Selain itu, katanya dengan serius, aku adalah pencipta segel langit dan bumi, jadi aku secara alami memahami titik buta dalam gerakanku. Ketika aku mengajarimu, aku tidak mengatakannya dengan jelas. Saya berharap bahwa Anda akan dapat menemukannya melalui pemahaman Anda sendiri dan memperbaikinya, dengan demikian memahami aturan niat bela diri Anda sendiri. Xiaochuan, dalam aspek ini, kamu tidak sebaik sesama murid lainnya. Naga iblis mendengus jijik dan berkata, di antara murid-muridmu, bakat Mo Xiaochuan kurang sejak awal, dia hanya sampai ke tempatnya hari ini dengan mengandalkan kemauannya yang gigih. Kekuatan kemauan semacam ini sudah jauh melampaui yang lain. Jika kamu ingin dia lebih baik dari murid-murid lain dalam hal pemahaman, kamu membuat segalanya terlalu sulit baginya. Mo Xiaochuan merasa seolah-olah arus listrik telah mengalir melalui tubuhnya, dan dia hanya bisa mendengar suara mendengung di kepalanya. Selain kultivasi dan penampilannya, pria di depannya juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang segel langit dan bumi dan nadanya membuat hatinya bergetar. Butir-butir keringat dingin menetes di wajahnya saat dia berkata dengan suara gemetar, Tuan Yingluo, kamu benar-benar tuan. Jika kamu bisa melewati gua penghilang dewa keluarga Mo, kata Yun Xiao sambil terkekeh, aku akan menganggapmu sebagai muridku. Ledakan.
Altar spiritual dan lautan kesadaran Mo Xiaochuan langsung linglung, dan dia tidak bisa lagi memikirkan apapun, penglihatannya kabur, dan bayangan samar melayang di air matanya, pikirannya melayang tertiup angin kembali ke kota besi hitam berkabut tahun itu. Mo Xiaochuan, beraninya kamu menerobos masuk ke area terlarang klan tanpa izin, ini ketiga kalinya, aku tidak akan membiarkanmu lepas. Di aula penegakan hukum klan Mo di kota besi hitam, suasananya tegang, para tetua klan dibagi menjadi dua baris di kedua sisi, dan 6 tetua duduk di kedua sisi dengan ekspresi serius. Di tengah ada bayangan samar seorang lelaki tua berbaju hijau, dia duduk di singgasana dengan mata tertutup, tubuhnya berkedip-kedip dalam cahaya, jelas bahwa tubuh aslinya tidak ada di sini. Pria parubaya di sebelah kiri membungkuk dalam-dalam kepada 7 orang di kursi atas dan berkata dengan suara yang dalam, "Tetua leluhur, 6 tetua Grand Supreme, Mo Xiaochuan telah melanggar area terlarang untuk ketiga kalinya dan tidak berubah pikiran. Menurut aturan klan, siapapun yang masuk ke area terlarang harus dilumpuhkan kultivasi mereka dan dikeluarkan dari klan." 6 tetua agung menganggap usianya yang masih muda dan kontribusi besar ayahnya untuk klan, jadi mereka mengampuninya berkali-kali. Namun, Mo Xiaochuan tidak menyesal, dia mengambil kemurahan hati para tetua sebagai ibu kotanya karena mengabaikan aturan klan. Dia menerobos masuk ke area terlarang untuk ketiga kalinya dan ditangkap oleh pelindung area terlarang untuk hukuman kebei, karena persahabatan antara Didacen dari suku Kebeinian dan posisi pemimpin suku. Dia tidak punya pilihan selain menghukum pria ini dengan berat. Saya tidak menyangka bahwa tidak hanya 6 tetua Supreme yang akan khawatir, tetapi bahkan para tetua leluhur telah mengirim avatar mereka, Kebei ketakutan dan ketakutan. Setelah laporan Mo Kebei, seluruh aula terdiam, tidak ada yang berani mengeluarkan suara, mata semua orang tertuju pada Mo Xiaochuan, yang terbaring di tengah aula. Pakaian putihnya sudah kotor dan mengeluarkan bau darah dan lumpur yang menyengat, dia juga memiliki kebanggaan yang sulit diatur sebagai seorang pemuda. Orang dewasa di sekitarnya semua memiliki ekspresi yang berbeda, ada yang dingin, ada yang curiga, ada yang mencemooh, ada yang menghina, dan ada yang sangat khawatir. Ada juga banyak keturunan langsung dari berbagai keluarga yang bercampur dengan orang dewasa. Mata cerah mereka yang besar berkedip saat mereka melihat pemuda yang seumuran dengan mereka yang tergeletak di tanah. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Pria parubaya di sebelah kanan memiliki tatapan khawatir di matanya. Dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam, berkata dengan hormat, "Tuan Patriark leluhur, Tuan Tetua Agung, saya gagal merawat Xiaochuan dengan baik hari ini. Wan Feng ingin menerima hukuman klan menggantikan Xiaochuan." Mo Wan Feng tahu bahwa Mo Xiaochuan tidak akan bisa lolos dari hukuman apapun yang terjadi, jadi dia tidak berdebat dan mencoba yang terbaik untuk memikul tanggung jawab sendirian. Orang-orang di klan semuanya tergerak, dan mereka mulai berdiskusi dengan suara rendah. Ekspresi Mo Kebei dingin saat dia mencemooh, "Wan Feng, apakah kamu tahu hukuman seperti apa yang akan diterima Mo Xiaochuan? Bisakah kamu memikul tanggung jawab sendirian?" Ekspresi Mo Wan Feng tidak berubah saat dia berkata, "Jika seorang anak berusia 8 tahun dapat mengatasinya, mengapa saya tidak bisa?" Mo Kebei mencibir, kata bagus. Mo Xiaochuan telah melanggar area terlarang, jadi dia akan lumpuh dari kultivasinya dan dikeluarkan dari sekte. Klan Wan Feng, apakah kamu siap? Ekspresi Mo Wan Feng akhirnya berubah, dengan ekspresi kesedihan yang mendalam. Dia berkata, "Jika bukan karena kakak laki-laki Dou Chen, Wan Feng akan mati di luar. Setelah hidup selama bertahun-tahun, dia akan puas jika dia bisa mengembalikan hidup ini kepada putranya." Dia berlutut di atas tahta dan berkata dengan suara yang jelas, "Saya berharap para tetua leluhur dan 6 tetua agung akan memberi kami berkah mereka karena kontribusi besar kakak laki-laki Dou Chen kepada keluarga dan kontribusi diam-diam Wan Feng selama bertahun-tahun." Dia tiba-tiba bersujud tanpa menggunakan ki vital. Bang! Batu-batu hijau di depan aula segera hancur, dan darah mengalir ke segala arah. Rasa kesedihan menyebar ke seluruh aula. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka mengungkapkan ekspresi belas kasihan. 6 tetua agung juga mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Hanya tetua leluhur di singgasana di tengah yang masih menutup matanya, dan bayangannya terus bergetar dalam cahaya. Mata Mo Kebei memancarkan cahaya tajam saat dia berteriak, "Mo Wan Feng, aturan klan adalah yang paling penting.
Sebagai Grand Elder Klan, Anda benar-benar mencoba mengganggu eksekusi hukuman dengan tubuh Anda sendiri, ini sendiri merupakan pelanggaran aturan dan harus dihukum berat. Dia menunjuk ke arah Mo Xiaochuan di tanah dan berteriak dengan dingin, jika dia dimaafkan lagi dan lagi hanya karena dia adalah putra Mo Dacheng, lalu apa gunanya menjaga aturan klan? Saya tidak menyangkal kontribusi ayahnya kepada keluarga, tetapi saya sudah memaafkannya 2 kali, dan itu sudah lama diimbangi. Teriakannya segera menghilangkan kesedihan di aula dan mengubahnya menjadi suasana yang tajam dan khusyuk. Semua orang diam-diam mengangguk setuju dengan kata-kata Mo Kebei, jika dia ingin meyakinkan seseorang, dia harus menghukum Mo Xiaochuan dengan berat. Mo Wanfeng mengangkat kepalanya, wajahnya berlumuran darah, dan menggeram, Mo Kebei, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Bukan kontribusi saudara Dacheng yang akan menebus Xiaochuan kali ini, tetapi kultivasi saya. Dia tiba-tiba mengedarkan kinya di telapak tangannya, dan kaisar emas ki dari 9 surga melesat keluar, hendak mengenai dantiannya. Mo Wanfeng ingin menyerang lebih dulu dan berada di atas angin, dia ingin melumpuhkan kultivasi kaisar bela dirinya untuk memenangkan simpati dari para tetua agung dan kerumunan, sehingga mereka bisa melepaskan Mo Xiaochuan. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka Mo Wanfeng begitu pantang menyerah, untuk melepaskan kultivasinya tanpa keterikatan apapun, jelas bahwa dia sangat protektif terhadap Mo Xiaochuan. Paman Wanfeng, jangan. Mo Xiaochuan, yang telah terbaring di tanah di ambang kematian, tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang mengental darah saat aura meledak entah dari mana, air mata bercampur dengan darah mengalir ke mulutnya, dan dia tidak tahu apakah itu pahit, atau amis tubuhnya, yang telah lama terluka dan tidak bisa bergerak, justru memaksakan dirinya sendiri, kelima jarinya menggali tanah batu biru seperti kait, meninggalkan bekas jari. 6 tetua agung yang duduk di kepala meja semuanya terkejut, tidak ada yang menyangka Mo Wanfeng begitu menentukan, dan sudah terlambat bagi mereka untuk menyerang. Tetua di atas tahta tiba-tiba membuka matanya, tubuh ilusinya tampak menjadi lebih kokoh, dan kekuatan aneh muncul dari tubuhnya. Dia melihat langsung ke sidik jari Mo Wanfeng, kaisar emas ki yang hendak mengenai dantiannya tiba-tiba meluap dari telapak tangannya dan menghilang seperti asap. Telapak tangan Mo Wanfeng mendarat di ladang ramuannya, dan dia memuntahkan seteguk darah, namun, kaisar ki telah menghilang, dan dantiannya tidak hancur, dia hanya terluka parah. Leluhur, semua orang terkejut dan dengan cepat melihat sosok ilusi di atas tahta. Sedikit kekecewaan melintas di mata Mo Kebei, namun, karena patriark leluhur telah bergerak, bahkan 6 tetua agung tidak berani tidak patuh, mereka semua menunggu dekrit itu. Tatapan tetua leluhur tertuju pada Mo Xiaochuan, setelah serangan itu, sosoknya tampak menjadi lebih redup, dan suaranya sepertinya berasal dari dunia bawah, ini putra Dou Chen. Ya, leluhur yang hebat, dia Mo Xiaochuan, satu-satunya putra kandung kakak laki-laki Dou Chen. Mo Wanfeng buru-buru menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berlutut di tanah, setelah kakak laki-laki Dou Chen meninggal, saya telah membesarkan Xiaochuan, Wanfeng bersedia menanggung hukuman atas disiplinnya yang buruk. Suara patriark leluhur itu tanpa emosi dan samar saat dia berkata, Dou Chen memiliki tubuh ilahi dan bakat yang mengejutkan, dia adalah orang yang paling menjanjikan di keluarga Mo selama ribuan tahun untuk mencapai ranah seni bela diri tertinggi. Saya tidak menyangka dia akan mati secepat ini, saya memiliki tanggung jawab tertentu untuk ini, namun, putranya, Lao Ai, mengangkat matanya dan melirik Mo Xiaochuan sebelum menghela nafas, ayah harimau dan anak anjing, dia memiliki bakat yang sangat biasa-biasa saja, dia hanya mencapai alam tri elemen pada usia 8 tahun dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki paviliun elit keluarga Mo. Wanfeng, kamu benar-benar bodoh untuk menyerahkan seluruh kultivasimu untuk putra seperti itu. Penatua, jika bukan karena kakak laki-laki Dou Chen menyelamatkan hidupku, aku akan mati dalam perang, kata Mo Wanfeng dengan tekad, saya selalu memperlakukan Xiaochuan sebagai anak saya sendiri, dan itu adalah kesalahan ayah karena tidak merawat anak itu, akulah yang harus disalahkan, jadi aku secara alami harus dihukum untuk anakku. 10 jari Mo Xiaochuan sudah terkubur di tanah, tubuhnya yang kurus dan lemah gemetar saat dia menangis, Paman Wanfeng, aku tidak berguna, itu bukan salahmu, tetua agung dan tetua agung, jika Anda ingin menghukum seseorang,
tolong hukum saya, itu tidak ada hubungannya dengan Paman Wan Feng. Salah satu tetua agung di sudut kiri atas tiba-tiba berkata dengan dingin, jika bukan karena Wan Feng melindungimu berkali-kali, kamu akan melanggar aturan klan dan diusir, kamu memalukan ayahmu. Kata-kata sarkastiknya seperti pisau tajam, memotong hati seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, Mo Xiaochuan menggertakkan giginya kesakitan, bahkan tidak bisa mengerang. Ini terakhir kalinya, patriark leluhur menghela nafas, setelah ini, jika Anda melanggar aturan lagi, Anda akan dihukum sesuai dengan hukum, tidak perlu membuat kami khawatir. Kami akan mematuhi dekrit itu. Semua orang berdiri dan membungkuk, bayangan tetua leluhur menutup matanya lagi dan berangsur-angsur menghilang dari tahta. Mo Wan Feng memaksa tubuhnya yang terluka ke depan dan membantu Mo Xiaochuan berdiri, anak lain berlari keluar dari belakang Mo Wan Feng, dia melihat noda darah di tubuh Mo Xiaochuan dengan ketakutan dan mengepalkan tinjunya, Saudara Xiaochuan, saya akan menjadi alkemis yang hebat di masa depan, jika kamu dipukuli lagi, aku akan bisa membantumu. Mo Xiaochuan menundukkan kepalanya, meskipun luka di tubuhnya parah, itu tidak semenyakitkan rasa sakit seperti pisau di hatinya. Hua Yuan, ayo pergi. Mo Wan Feng mengangkat Mo Xiaochuan dan meninggalkan ruang penyiksaan. Ada keributan diskusi di belakangnya, dan orang-orang dari keluarga Mo pergi satu demi satu, jika bukan karena status khusus Mo Xiaochuan, dia tidak akan mengadakan pertemuan dengan seluruh sekte. Wajah Mo Kebei dipenuhi dengan kejahatan saat dia melihat punggung Mo Wan Feng dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Ketika kerumunan bubar, hanya ada satu tetua Taisang yang tersisa, itu adalah orang yang telah berbicara sebelumnya, dan juga ayah Mo Kebei, Mo Pinky. Dia memandang putranya, yang sedang berpikir, dan bertanya dengan ragu, apa yang masih kamu pikirkan? Mo Kebei berkata, ayah, para tetua leluhur telah terlalu menyayangi Mo Xiaochuan, saya tidak percaya Anda membiarkannya pergi untuk ketiga kalinya, ini sangat sulit untuk diterima. Mo Pinky berkata, ini adalah keputusan leluhur, siapa yang berani tidak taat. Sebagai pemimpin klan, Anda harus bertindak sesuai aturan, selama kamu tidak menggunakan kekuatanmu, tidak ada yang akan mengatakan sesuatu yang buruk tentangmu. Mo Kebei menghela nafas, itu mungkin benar, tapi ini adalah kesempatan yang bagus. Mo Wan Feng hampir menghancurkan kultivasinya sendiri, tetapi tetua itu masih bisa menyelamatkannya. Tingkat apa kultivasi patriark leluhur? Wajah Mo Pinky dipenuhi ketakutan, dia mondar-mandir di aula yang kosong dan akhirnya berkata, kultivasi patriark leluhur menantang surga, Anda tidak perlu menebak-nebak, bahkan jika kultivasi Mo Wan Feng masih ada, dia tidak akan menjadi ancaman bagi Anda, bakat Mo Xiaochuan biasa-biasa saja, dan dia telah mengecewakan keberanian ayah di masa lalu, garis keturunan mereka tidak akan bisa bangkit lagi selama ratusan tahun, jadi Anda dapat dengan aman menjadi pemimpin klan. Namun, saya ingin memberitahu Anda bahwa kekuasaan dan kekayaan hanyalah awan sekilas, hanya seni bela diri yang menjadi tujuan akhir orang-orang dari generasi saya. Ya, aku akan mengikuti instruksi ayah. Mo Kebei dengan rendah hati menundukkan kepalanya, dan mereka berdua menghilang dari aula. Pada malam hari, di halaman keluarga Mo Xiaochuan berlutut di tiang logam, ratusan kait di tiang logam telah menembus lututnya yang lembut, dan tanah berlumuran darah. Mo Wan Feng memandangi bulan yang cerah di langit dengan ekspresi dingin, matanya dipenuhi dengan kesepian. Mo Huayuan melihat kaki Mo Xiaochuan, dan hatinya bergetar, dia meraih kaki Mo Wan Feng dan memohon, ayah, saudara Xiaochuan sudah terluka parah, tolong jangan menghukumnya lagi. Mo Wan Feng menendang putranya dan berteriak, kembali. Jika kamu melanjutkan, aku akan membuatmu berlutut juga. Mo Huayuan menangis dan memohon dari kejauhan, tidak berani mendekat. Di bawah sinar bulan, wajah Mo Xiaochuan berkerut kesakitan, tetapi dia memaksakan senyum dan berkata, Huayuan, ini bukan urusanmu, ini bukan pertama kalinya saya berlutut di tepi besi, ini sangat nyaman, dan itu juga semacam kultivasi. Mo Wan Feng menggelengkan kepalanya, dia melihat ke malam yang tak berujung dan bergumam pada dirinya sendiri, hari ini adalah waktu hujan lembah, orang itu seharusnya ada di sini sekarang, mengapa dia masih belum ada di sini? Alis Mo Xiaochuan telah lama berkerut kesakitan, dia bertanya dengan bingung, Paman Wan Feng, apa katamu? Ketika ayahmu masih hidup,
dia telah berjanji kepada seseorang bahwa mereka akan bertemu di kota besi hitam di bawah bulan dan langit yang cerah selama musim hujan tahun ini, kata Mo Wanfeng, sudah waktunya, tapi mengapa dia masih belum terlihat? Petik 2. Mo Xiaochuan mengangkat tangannya dan menunjuk ke pohon osmanthus besar di halaman, apakah orang itu? Mo Wanfeng terkejut, dia mendongak dan melihat bayangan putih berkedip di pohon osmanthus, itu adalah sosok putih yang bolak-balik di bawah sinar bulan, tertawa terbahak-bahak dan membacakan sebuah puisi. Di mana jiwa seorang pahlawan? Harmoni tidak melihat teman lama, angin pagi bertiup di Willow dan bulan, dan tahun itu, Lan Sui jatuh ke dalam mimpiku. Sosok berjubah putih itu menginjak sinar bulan seperti air dan melangkah keluar di udara, dia berbaur dengan lingkungan sekitarnya, seperti makhluk surgawi di malam yang gelap saat dia perlahan turun. Namun, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan saat dia menghela nafas, saya baru tahu bahwa Mo Dacheng sudah mati hari ini, saya tidak menyangka perjalanan ke kota besi hitam ini. Mo Wanfeng terkejut, dia tidak tahu sudah berapa lama orang ini berada di sini, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Basis kultivasinya benar-benar tak terduga. Apakah kamu Gu Feiyang? Tanyanya buru-buru. Sosok berjubah putih itu menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, tidak masalah, yang penting Mo Dacheng sudah mati, dia melewatkan pertemuan di kota besi hitam, kata Jiang Chen, kemudian, pria berbaju putih itu mengangkat jari tengahnya dan membuat gerakan menghina. Rahang Mo Wanfeng jatuh, dan wajahnya dipenuhi dengan garis-garis hitam, dia berkata dengan canggung, kakakku sudah meninggal, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku tidak memenuhi janji? Pria berbaju putih itu mendengus, jika kamu laki-laki, kamu harus pergi ke janji bahkan jika kamu mati, tampaknya keluarga Mo Anda tidak memiliki integritas, aku tidak akan menemanimu lagi, jadi aku akan pergi, wajahnya jelas menunjukkan ketidaksenangannya, dan dia akan menginjak sinar bulan dan pergi. Mo Wanfeng cemas, dia telah menunggu orang ini meminta bantuan, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, pihak lain pergi, apa yang harus dia lakukan? Tunggu, suara lembut Mo Xiaochuan terdengar saat dia berdiri dari tiang logam, gemetar, kakinya gemetar seperti sekam, tetapi dia tidak berteriak kesakitan, sebaliknya, dia menunjuk pria berjubah putih di langit dan berteriak, aku akan memenuhi janji ayahku padamu. Ayah saya tidak mengingkari janjinya, keluarga Mo adalah keluarga orang jujur. Pria berbaju putih itu menatap Mo Xiaochuan dengan heran dan terkekeh, nak, kamu cukup ambisius, jika Anda ingin pergi atas nama ayah Anda, kita akan membicarakannya 30 tahun kemudian. Mo Wanfeng mengambil kesempatan untuk berkata, Gu Feiyang, pria ini adalah putra dari kakak laki-lakiku, Wanfeng memiliki bantuan untuk diminta darimu, demi kakak laki-laki, bisakah kamu menganggapnya sebagai muridmu dan membawanya pergi dari kota besi hitam? Sosok berjubah putih itu adalah Gu Feiyang, dia memandang Mo Xiaochuan dan berkata, ambisimu terpuji, tapi Mo Wanfeng, kamu pasti bercanda, bakat anak ini sangat biasa-biasa saja, dan akan sulit baginya untuk menjadi tertinggi bela diri dalam hidup ini, apa niatmu melemparkan beban ini kepadaku? Mo Wanfeng cemas, kondisi Mo Xiaochuan saat ini tidak lagi cocok baginya untuk tinggal di kota besi hitam, bukankah Anda membuat janji dengan kakak laki-laki karena Anda ingin melihat keterampilan ilahi keluarga Mo yang tak tertandingi, seni mulia 1000 ekspedisi. Selama kamu menerima Ogawa sebagai muridmu, aku akan menunjukkannya padamu. Mo Xiaochuan tidak percaya, Paman Wanfeng, tidak. 1000 seni mulia yang benar adalah rahasia terbesar keluarga, jika Anda menyebarkannya, Anda akan dijatuhi hukuman mati, dan Anda juga akan melibatkan adik laki-laki dan bibi Huayuan. Dia telah menyelinap ke tanah terlarang klan beberapa kali untuk diam-diam mempelajari harta perlindungan klan ini, teknik yang tak tertandingi, seni mulia 1000 kaki. Dia tidak menyangka Mo Wanfeng berjanji untuk menunjukkannya kepada orang luar dengan mudah, meskipun dia tidak mengajarkannya kepada mereka, dia sudah melanggar aturan klan. Ekspresi Gu Feiyang segera mengecewakan Mo Wanfeng, dan dia bahkan merasa putus asa, dia awalnya berpikir bahwa pihak lain akan tergerak, atau setidaknya ragu-ragu, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain hanya akan mencibir dengan jijik dan mengejek, hanya Mo Dacheng dan leluhurmu, yang telah hidup selama berapa tahun, yang dapat menampilkan esensi dari seni mulia 1000 roh klan Mo Anda, adapun sisanya, maaf, tapi untuk bersikap adil,
mereka semua adalah anjing, saya hanya akan merasa hina jika saya melihatnya. Kamu pengecut. Mo Wanfeng sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, kekuatan pihak lain tak terduga, hanya dari fakta bahwa dia tidak tahu kapan dia datang ke halaman kecil, dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan orang ini, keputusan untuk menerima murid atau tidak terserah pihak lain, dan dia tidak punya pilihan. Paman Wanfeng tidak perlu memohon padanya, jawab Mo Xiaochuan, ayah pernah berkata bahwa mereka yang tahu tidak akan berbicara, dan mereka yang berbicara tidak akan tahu, pria ini sombong, jadi saya tidak berpikir dia memiliki kemampuan nyata, bagaimana saya bisa lebih baik mengikutinya daripada mengikuti Paman Wanfeng. Ekspresi Gu Fei yang masih acuh tak acuh, dia terkekeh dan berkata, seorang anak tahu bagaimana membujuk orang lain untuk bertindak, selain ayahmu, tidak ada orang lain di keluarga Mo yang berguna, selain itu, dengan bakat rendah hati Anda tidak akan bisa menjadi besar tidak peduli siapa yang Anda ikuti. Nada yang sombong. Tiba-tiba, teriakan dingin datang dari langit, ruang di halaman terdistorsi, dan dua orang berjalan keluar bersama, itu adalah Mo Kebei dan Mo Pinky, keduanya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka memandang Gu Fei Yang dengan acuh tak acuh, dan kemudian mata mereka tertuju pada Mo Wanfeng. Wanfeng, beraninya kamu. Mo Pinky berteriak dingin, sebagai tetua pertama klan kami, beraninya Anda membocorkan seni rahasia kami yang tak tertandingi. Ekspresi Mo Wanfeng berubah drastis, kejahatan ini tidak dapat diampuni, jika tidak, Mo Xiaochuan tidak hanya akan dihukum, tetapi seluruh keluarganya juga akan dieksekusi. Dia segera menyangkal, Penatua Agung Pinky, Anda membutuhkan bukti untuk berbicara. Ekspresi Mo Pinky sedikit berubah, meskipun mereka telah mendengar apa yang mereka katakan, mereka telah menargetkan Mo Wanfeng untuk waktu yang lama, kata-kata mereka tidak akan meyakinkan, terutama jika para tetua leluhur tidak mempercayai mereka, itu tidak akan cukup untuk berurusan dengan Mo Wanfeng. Baiklah, tunggu saja, pertama-tama aku akan menangkap bocah ini yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, dan kemudian membuatnya mengaku bahwa dia bersekongkol denganmu untuk mempelajari seni rahasia keluarga, mari kita lihat bagaimana kamu akan menyangkalnya. Senyum kejam muncul di wajah Mo Pinky, wajah Mo Wanfeng berubah, dan dia berkata, Gu Fei Yang, lari. Dia sangat takut Gu Fei Yang akan ditangkap oleh kedua orang ini dan dipaksa untuk mengungkapkan bahwa dia telah membocorkan seni rahasia keluarga, jika itu terjadi, dia akan kalah sepanjang pertandingan. Gu Fei Yang, kan? Kebei, pernahkah kamu mendengar tentang orang ini? Mo Pinky mendengus arogan, ekspresi jijik di wajahnya. Mo Kebei juga dalam suasana hati yang baik, dia terkekeh dan berkata, saya pikir saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya, saya pikir dia adalah penguasa bela diri 9 surga yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, dia tampaknya cukup terkenal di benua itu, hehe, bagaimanapun, karena mereka berani masuk ke kota besi hitam kita, mereka pasti memiliki beberapa keterampilan yang tak tertandingi, ayah, bagaimana jika kita tidak bisa mengalahkan mereka? Hahaha gelombang. Mo Pinky juga membelai janggutnya dan tertawa, Kebei, maka Anda harus meminta saran darinya, seorang praktisi seni bela diri harus memiliki semangat tidak tahu malu untuk bertanya kepada orang lain. Ya, ayah. Mo Kebei tertawa menghina, di matanya, Gu Fei Yang seperti belalang yang bisa dihancurkan kapan saja. Setelah ini diselesaikan, para tetua leluhur secara alami akan mengambil kembali seni mulia 1000 kaki dari Mo Wanfeng, aku akan meminta para tetua leluhur untuk mengajarkannya kepadamu. Kata Mo Pinky. Wajah Mo Wanfeng menjadi pucat, dengan, kembali, dia bermaksud menghancurkan kultivasinya. Terima kasih, ayah. Mo Kebei sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat. Sebagai kepala klan Mo, dia tidak memenuhi syarat untuk mengolah teknik mulia 1000 roh, yang selalu menjadi titik sakit, pada pemikiran bahwa dia akan segera dapat memiliki teknik keluarga yang tak tertandingi, auranya meledak saat dia menatap Yun Xiao dengan niat membunuh di matanya dan tertawa, haha, nak, aku benar-benar harus berterima kasih kali ini. Gu Fei Yang memandang mereka berbicara pada diri mereka sendiri sebentar dan berkata, sedikit terdiam, dua orang gila. Mo Kebei marah dan berteriak, kamu benar-benar mencari kematian. Jika Anda ingin melihat seni mulia 1000 kaki, mungkin di kehidupan Anda selanjutnya. Bulan dingin diam, dan pedang seperti gelombang ki jelas. Dia berubah menjadi bayangan cahaya hijau,
dan pedang lanya besar tiba-tiba muncul di tangannya, di bawah sinar bulan, cahaya dingin menyinari orang-orang, dan dia menebas dari langit. Kaisar Qi dari 9 surga ditembakkan keluar dari cahaya pedang. Cahaya bulan sepertinya terkondensasi dalam pedang ini. Dimanapun cahaya bulan bersinar, cahaya pedang akan jatuh. Meskipun Mokebei meremehkannya, dia memutuskan untuk tidak meremehkan lawannya karena lawannya juga seorang kaisar bela diri. Meskipun keluarga Mo dari kota besi hitam tidak sekuat 7 kekuatan super, itu masih merupakan keluarga yang kuat. Basis kultivasi pemimpin klan secara alami juga seorang ahli yang kuat, salah satu pahlawan paling terkenal di dunia. Hati Mo Wanfeng langsung ada di tenggorokannya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan berani mengambil pedang Mokebei tanpa menggunakan teknik mulia 1000 kaki. Ekspresi Gu Feiyang masih acuh tak acuh. Dia menginjak cahaya bulan dan menghindari cahaya bilah. Kemudian, dia meninju bagian belakang bilahnya, membuat raungan naga yang jelas dan merobek malam yang tenang. Apa? Tinju Vajra. Semua orang di halaman melebarkan mata mereka karena terkejut. Langkah ringan Gu Feiyang tampak biasa, tetapi itu membangkitkan badai di hati Mo Pinky dan Mo Wanfeng. Berapa banyak orang di dunia yang bisa mengambil langkah seperti itu di bawah ombak yang jernih dan cahaya bilah bulan yang dingin. Kemudian, tinju Vajra Gu Feiyang yang sederhana membuat seluruh lengan Mokebei mati rasa, dan Kaisar Qi di sekitarnya merasa seperti akan runtuh. Kamu berani memamerkan teknik seni bela diri lucu di depanku. Apakah keluarga Mo Anda adalah sirkus? Petik 2. Setelah mengatakan ini, Gu Feiyang mengambil langkah maju lagi dan membentuk segel kehidupan terapung emas dengan kedua tangan. Itu langsung menghancurkan ki asli pelindung Mokebei dan kemudian memukul dadanya dengan ledakan keras. Darah berceceran di bawah sinar bulan. Mokebei terlihat terbang turun seperti layang-layang dengan tali putus. Dia menabrak beberapa dinding dan berbaring di tumpukan batu. Hidup atau matinya tidak diketahui. Sepanjang malam jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Mo Pinky bahkan lupa memeriksa luka putranya. Dia tercengang, dia tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Pertempuran antara dua penguasa bela diri setidaknya harus menyebabkan pegunungan runtuh, bumi retak, langit hancur, dan bahkan setengah kota hancur. Dia siap untuk melepaskan sinyal pada saat pertama dan mengaktifkan pertahanan di kota untuk mencegah dampaknya terlalu besar. Gu Feiyang masih berdiri diam di udara seperti sebelumnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada orang lain yang ingin menjadi lucu? Magnet. Akhirnya, mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Mo Pinky mundur kaget, hampir kehilangan keseimbangan. Hati Mo Wanfeng dipenuhi dengan keterkejutan, dan matanya dipenuhi dengan kengerian. Mo Xiaochuan juga benar-benar tercengang, matanya benar-benar tidak bernyawa saat dia menatap kosong. Keinginan dan tekad mengalir di hatinya. Dia harus mengakui orang ini sebagai tuannya. Dia harus mempelajari keterampilan orang ini dan kemudian membalaskan dendam ayahnya. Aku mengangkat kepalaku tinggi-tinggi selama 1000 musim gugur, dan tersenyum bangga di hutan pinus. Sangat kesepian di atas untuk menemukan lawan untuk mendiskusikan pedang. Sebuah suara tua membacakan puisi di udara. Bola cahaya hijau redup muncul dan berputar terus-menerus di udara di atas halaman kecil sebelum secara bertahap terbentuk. Suara pertempuran telah membuat khawatir seluruh keluarga Mo, dan para ahli dari semua lapisan masyarakat telah tiba. Untuk sesaat, langit dan tanah dipenuhi dengan orang-orang dari keluarga Mo, bahkan 5 tetua agung lainnya telah bergegas. Ketika semua orang melihat lampu hijau, mereka semua membungkuk dan berkata serempak, "Selamat datang, tetua leluhur." Untuk merayakan jumlah orang di WeChat yang menembus 5.000, Taiyi terus menonton 3 bab sehari hingga tanggal 31 bulan ini, dan kemudian 2 bab sehari di bulan April. Bukannya saya tidak ingin menonton 3 bab seminggu, tetapi saya harus pergi bekerja di siang hari dan menemani putra saya, ayah tunggal, di malam hari. Jadi saya mengatupkan gigi dan menonton 2 bab seminggu. Tidak mungkin untuk beristirahat di sore hari di tengah malam. Saya harap semua orang bisa mengerti, ketika dia menjadi Tuhan yang agung suatu hari nanti, dia akan dapat menonton 3 bab novel tanpa menahan diri di rumah. Mo Pinky, yang berada di halaman, kembali sadar dan membungkuk bersama Mo Wanfeng. Kaki Mo Xiaochuan benar-benar kehilangan semua perasaan. Dia adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di sana, berlumuran darah. Dia berdiri di sana dengan bangga di tengah angin malam.
Lampu hijau berangsur-angsur berubah, dan sosok seperti Sage berjalan keluar darinya. Dia memegang sepotong giok di tangannya, dan setiap langkah yang dia ambil mengandung hukum langit dan bumi. Seolah-olah dia adalah perwujudan dari hukum langit dan bumi, dan setiap gerakannya adalah dao bela diri. Semua orang terkejut, patriark leluhur sebenarnya telah turun dengan tubuh aslinya. Bahkan 6 tetua Grand Supreme belum melihat tubuh asli para tetua leluhur selama bertahun-tahun, mereka hanya tahu bahwa patriark leluhur telah berkultivasi di kota besi hitam, mereka bahkan tidak tahu lokasi pastinya. Gu Fei yang akhirnya tergerak, ekspresinya yang tenang digantikan oleh semangat juang yang membara di matanya, darah di tubuhnya mengalir dengan kegembiraan seolah-olah dia akhirnya menemukan orang yang dia cari. Saya pernah mendengar bahwa Anda meremehkan seni bela diri keluarga Mo ketika Anda berbicara tentang teknik mulia 1000 tahun, Dou Chen sudah mati, dan tidak ada seorang pun di keluarga Mo yang dapat mengolah teknik mulia 1000 roh secara ekstrim. Hari ini, saya akan pergi ke janji temu atas nama Dou Chen untuk bertemu dengan Anda, bintang yang sedang naik daun di benua itu. Semua orang terkejut. Semua anggota klan Mo basah kuyup dengan keringat dingin, status dan orang seperti apa tetua leluhur. Selain master sekte dari 7 negara adidaya atau orang-orang yang bertanggung jawab atas wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa, tidak ada seorang pun di dunia yang memenuhi syarat untuk melawannya. Gu Fei yang tersenyum dan berkata, akhirnya menjadi menarik, kamu memenuhi syarat untuk bertarung atas nama Dou Chen. Kata-kata sombong seperti itu, anggota klan Mo di sekitarnya semua mengungkapkan ekspresi kesal dan menggertakkan gigi. Apa yang membuat Anda berpikir Anda memenuhi syarat untuk melawan para tetua leluhur? Mo Pinky juga sangat marah, ini adalah kehormatan terbesar dalam hidup Anda untuk dapat melihat penampilan asli para tetua leluhur. Kata-katanya membuat kotoran telinga Gu Fei Yang, tetapi itu benar di hati ribuan murid keluarga Mo. Banyak dari generasi muda keluarga Mo bahkan belum pernah melihat klon leluhur sepanjang hidup mereka, apalagi tubuh asli leluhur. Untuk sesaat, ribuan orang sangat bersemangat dan menonton dari jauh. Semuanya, berhenti, kamu bukan tandingan pria ini. Kata-kata patriark leluhur itu seperti air dingin yang dituangkan ke hati setiap murid klan Mo, mereka semua terkejut melampaui kata-kata. Tetapi karena tetua leluhur telah mengatakan demikian, mereka tidak meragukannya dan mempercayainya 100%. Patriark leluhur memandang Gu Fei Yang dan berkata dengan suara yang jelas, kamu adalah junior kedua yang pernah kulihat dengan bakat hebat selain Dou Chen. Tidak, saya harus mengatakan bahwa bakat Anda bahkan di atas Dou Chen. Setelah pertempuran hari ini, namamu akan tersebar di seluruh benua. Orang tua, kamu benar-benar penuh dengan omong kosong, kata Gu Fei Yang. Saya sudah menjadi tidak sabar, ketika dia bertemu Mo Dacheng di kota suci salju berkabut, dia menyesal karena dia tidak melihat seni mulia 1000 kaki, hari ini, kamu akan menebusku. Sesuai keinginanmu, kata tetua leluhur. Dia menggambar pola Qi di udara dengan tangannya yang seperti giok, kekuatan surgawi sangat agung dengan setiap gerakannya, dia adalah titik akhir seni bela diri antara langit dan bumi, dan semuanya dikembangkan di tangannya. Gaya pertama dari seni mulia 1000 kaki, debu merah menatap bulan yang cerah. Pola Qi berubah menjadi dunia sekuler yang tak terbatas di bawah jade Ruyi di tangannya, malam yang tak berujung surut dalam sekejap mata dan berubah menjadi cahaya 7 warna yang bersinar, di bawah sinar bulan, semua warna mengembun menjadi aliran cahaya dan bertaburan ke bawah. Wajah Gu Fei yang serius, dia tidak berani ceroboh, kelima jarinya mengepal menjadi kepalan tangan, dan pedang itu menembus udara, dia memegangnya di tangannya dan menusuk teratai hijau, dia berteriak. Lagu pedang teratai hijau, sirkulasi 9 kemegahan. Pedang Qi berubah menjadi 9 bunga teratai hijau dan mekar satu persatu, membentuk formasi Sansekerta di udara, menghalangi cahaya yang mengalir di depannya. Pedang giok itu dingin dan tajam, tetapi teratai hijau dan daun hijau lebat. Gu Fei yang mengubah gaya pedangnya, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menghilang, dia membentuk mantra pedang dan menunjuk ke langit. Di malam yang gelap, ribuan bintang jatuh seperti hujan dan berubah menjadi pedang besar bintang, menebas tongkat jade Ruyi dan diagram Taiji di tangan tuan leluhur. Langit berbintang abadi, menghilang siang dan malam, teknik pedang kehancuran bintang. Ekspresi tetua leluhur juga berubah drastis, dia memutar jade Ruyi di tangannya, dan Qi tiba-tiba mulai berputar, ikan yin dan yang melayang di antara lengannya,
dan Yurui berubah menjadi pedang giok, itu menyapu semua cahaya yang mengalir dan menusuk ke arah pedang penghancur bintang. Langkah kedua dari seni mulia 1000 kaki, pedang pengaduk bayangan Gyoki kembali ke hati. Dua pedang ki yang tak terkalahkan bergema di udara, dan seluruh dunia berubah menjadi lautan pedang ki, semua orang bermandikan niat pedang tertinggi, seolah-olah hanya ada cahaya pedang yang tersisa di dunia. Bahkan ada beberapa orang yang menerobos kemacetan yang telah membelenggu mereka untuk waktu yang lama di bawah riak esensi pedang ini, mereka terkejut berulang kali. Saat dua pedang ki menyebar, semua yang ada di kota besi hitam berubah menjadi abu, semua orang dibutakan oleh pedang ki dan mundur karena terkejut. Berhenti, suara khusyuk patriark leluhur terdengar, jika ini terus berlanjut, kota besi hitamku akan hancur total. Dengan teriakan patriark leluhur, cahaya pedang yang memenuhi langit berangsur-angsur menghilang, butuh waktu lama sebelum secara bertahap diwarnai hitam, kembali ke warna normal malam, sisa-sisa cahaya bulan bersinar, tetapi tidak lagi sedingin dan sombong seperti sebelumnya, seolah-olah setelah pancaran pedang sebelumnya, itu menjadi lebih berhati-hati. Pakaian Gu Feiyang masih seputih salju, dan dia berdiri dengan bangga di langit. Pedang Star Destroyer melintas di tangannya, berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang yang tersebar di sekelilingnya seperti kunang-kunang. Dia mengangguk dan berkata, "Pak Tua, seni mulia 1000 kaki ini memang tidak buruk, tetapi jika kultivasi Anda tidak lebih tinggi dari saya, teknik ini tidak akan lebih baik dari kitab suci pedang saya." Orang-orang di sekitar mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berbicara, mata mereka terbuka lebar, di mata mereka, dua gerakan barusan pada dasarnya tidak terkalahkan, namun, tidak ada yang tahu apa kebenarannya. Sekarang dia mendengar kata-kata Gu Feiyang, dia bahkan lebih terkejut. Tetua leluhur terdiam lama sebelum menghela nafas, dalam beberapa tahun, aku tidak akan menjadi tandinganmu. Kalimat ini seperti batu besar yang dilemparkan ke danau, menyebabkan riak besar, tidak ada seorang pun di keluarga Mo yang berani mempercayainya. 6 tetua agung tercengang dan membatu. Tetua leluhur adalah pilar spiritual keluarga Mo di kota besi hitam, dalam hal senioritas, dia bahkan lebih tinggi dari Master Sekte dari 7 negara adidaya, di dunia saat ini, bahkan para ahli tempat suci dan Master Sekte dari 7 negara adidaya tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan tetua leluhur. Tapi sekarang, Patriark leluhur mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi tandingan pemuda itu dalam beberapa tahun. Seberapa kuat pemuda ini? Sangat kuat. Sangat kuat, orang ini sangat kuat. Konfrontasi antara kedua gaya itu seperti prasasti ukiran tulang yang akan selamanya terpatri di benak Mo Xiao Chuan, sebuah suara yang kuat muncul di hatinya, aku harus mengambil orang ini sebagai tuanku, aku harus menganggapnya sebagai tuanku, hanya dengan begitu aku bisa melampaui ayahku dan mengalahkan musuhku. Aku mohon kamu untuk mengambilku sebagai muridmu. Di bawah sinar bulan yang cerah dan dalam keheningan, suara Mo Xiao Chuan menembus langit malam, dia berlutut mati rasa dan bersujud dalam-dalam, dahinya membuat serangkaian suara berdebar. Memalukan, Mo Pinky berteriak marah, dia berkata dengan dingin, sebagai murid klan Moku, kamu sebenarnya tanpa malu-malu mengakui orang lain sebagai tuanmu, dapatkan pantatmu kembali ke sini. Wajah Mo Wanfeng menjadi serius, dia melangkah maju dan berlutut dengan satu lutut, Gu Feiyang, tolong bawa Xiao Chuan pergi demi persahabatan ayahnya denganmu. Seluruh keluarga Mo gempar. Mo Wanfeng adalah Grand Elder, namun dia berlutut di depan Gu Feiyang, semua orang terkejut, dan wajah 6 tetua agung berubah, mata mereka terbakar karena marah. Mo Wanfeng, perhatikan statusmu, Anda membunuh saya. Salah satu tetua agung berteriak dengan marah, bangun. Mo Wanfeng menatap Gu Feiyang dengan penuh semangat, dia sudah meninggalkan segalanya, jika dia berlutut dengan satu lutut, dia pasti akan dilucuti dari posisinya sebagai tetua agung dan dihukum oleh aturan ketat klan, namun, demi Mo Xiao Chuan, dia tidak peduli. Gu Feiyang membenturkan kepalanya dan berkata, Ayah, kamu telah memberiku masalah yang sulit kali ini. Saya tidak memiliki banyak hubungan dengan Mo Dachen, dia hanya ingin bertengkar dengannya karena dia melihat bahwa kekuatannya tidak biasa, bakat anak ini memang sangat biasa. Bawa aku pergi, aku pasti akan melampaui ayahku. Aku pasti akan melampaui ayahku dan mengalahkanmu atas namanya. Mo Xiao Chuan berteriak dengan tekad. Oh, murid Gu Feiyang sedikit berkontraksi,
dia terkekeh dan berkata, "Orang tua, bagaimana menurutmu? Ini adalah anak Anda." Pada saat itu, jangan katakan bahwa aku telah menculik anggota klan Momu dan menyebabkan masalah bagiku di seluruh dunia. Tetua leluhur melirik Mo Xiaochuan dan berkata perlahan, "Jika Xiaochuan bersedia pergi bersamamu, tolong ambil dia sebagai muridmu, atas nama almarhum ayahnya, saya ingin meminta bantuan Anda." Leluhur. Semua orang terkejut, mereka tidak berpikir bahwa bahkan tetua leluhur akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Kali ini, 6 tetua agung menutup mulut mereka dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Berlutut Mo Wanfeng sepertinya bukan hal yang memalukan. "Saya mengerti, baiklah, aku akan mencobanya," kata Gu Fei yang acuh tak acuh. "Namun, saya, Gu Fei yang tidak ingin sampah sebagai murid saya. Aku akan membawamu ke suatu tempat, dan jika kamu bisa lulus ujian, aku akan mengambilmu sebagai muridku." Mo Xiaochuan sangat gembira. Untuk sesaat, segala macam perasaan mengalir di hatinya, dan air mata mulai jatuh dari matanya. "Saya pasti akan lulus ujian. Jika kamu tidak bisa, aku tidak akan mengganggumu." Gu Fei yang menatapnya dan berkata dengan dingin, "Jika aku tidak bisa, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menggangguku." Hati Mo Wanfeng bergetar, dan dia berkata, "Gu Fei yang, kemana kamu membawanya? Dia satu-satunya putra saudara laki-lakiku, kamu tidak bisa menyakitinya. Jika itu masalahnya, maka aku akan tetap di sisimu." Gu Fei yang mencibir. Mo Xiaochuan takut Gu Fei yang akan berubah pikiran, jadi dia dengan cepat berkata, "Paman Wanfeng, saya pasti akan lulus ujian dan mengakuinya sebagai tuan saya, jangan khawatir." Wajah Mo Wanfeng berubah jelek dan dia berkata dengan gugup, "Kemana kamu memawanya?" Gu Fei yang mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan yang tak berujung. Dia meludahkan 3 kata dengan acuh tak acuh dan berkata, "Gua yang menghilangkan Tuhan." Ketiga kata ini tampaknya memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas, menyebabkan semua orang yang hadir menggigil. Mereka merasakan angin dingin masuk ke tulang mereka, dan mereka tidak bisa menahan perasaan dingin. Mata Mo Wanfeng membelalak kaget saat dia melihat Gu Fei yang dan Mo Xiaochuan berjalan semakin jauh sampai mereka menghilang di luar kota besi hitam. Pikiran Mo Xiaochuan kembali ke tahun itu ketika dia berusia 8 tahun, wajahnya sudah berlinang air mata, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Kamu benar-benar tuanku." Dia masih merasa sulit untuk percaya secara rasional, tetapi dia secara bertahap menerimanya secara emosional. "Apakah Anda masih ingat apa yang Anda katakan kepada saya di luar gua Juesen?" kata Yun Xiao, "Kamu mengatakan bahwa kamu akan mengolah teknik kebenaran 1000 kaki secara ekstrim dan kemudian mengalahkanku." Yun Xiao tersenyum saat dia mengangkat tangannya dan menggambar busur di udara dengan jari telunjuknya. Segera, ikan yin dan yang muncul dan berputar terus-menerus. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke depan dengan pedang dan berkata dengan suara rendah, "Dunia fana menatap Ying Haoiwei." Ini adalah salah satu dari 2 gerakan yang dia gunakan melawan para tetua leluhur. Gu Fei yang adalah seorang jenius, meskipun dia hanya melihatnya sekali dan tidak bisa memahami esensinya, dia bisa menampilkannya dengan sangat jelas sehingga orang biasa tidak bisa mengetahuinya. Ini adalah langkah kedua, pedang berputar-putar bayangan Gyoki kembali ke hati. Pedang perkasa Qi menyebar di tablet alam ilahi, dan kilau pedang yang akrab yang sudah lama tidak dia lihat muncul di mata Mo Xiaochuan yang kabur dan berkaca-kaca. Dia tidak lagi ragu dan berlutut di udara sambil menangis. Dia membungkuk dalam-dalam dan berteriak, "Tuan! Kamu tuanku, tuanku masih hidup." Rengekan dalam Mo Xiaochuan bergema di udara. Setelah menangis, dia tertawa terbahak-bahak. Dia merasa seolah-olah dunia cerah dan jernih. Dia tidak peduli mengapa tuannya berubah, karena tidak peduli bagaimana keadaan tuannya saat ini, tidak ada di dunia ini yang bisa menghentikan kemajuan pria itu. "Aku tahu itu," dia tertawa, "tidak ada di dunia ini yang bisa menyakiti tuan." "Jangan membuatnya terdengar begitu mudah," kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, "saya hampir mati juga, hanya saja jiwaku terlahir kembali secara kebetulan." Dia kemudian secara singkat memberitahu Mo Xiaochuan tentang apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun, yang sangat mengejutkannya. "Saya tidak percaya bahwa Kaisar Muda juga telah menjadi penguasa bela diri 9 surga, Guru, karena engkau telah terlahir kembali, mengapa engkau tidak pergi dan menemukan sesama muridmu pada kesempatan pertama?"
Kekuatan mereka cukup untuk membantumu memulihkan kekuatanmu sesegera mungkin. Mereka semua sangat mampu, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, saya tidak dapat menemukannya bahkan jika saya mau, dia menemukan kaisar muda dengan susah payah, lalu memasuki langit berbintang di luar wilayah, hanya untuk kembali ke kota Nanhuo. Adapun Anda, bagaimana Anda akhirnya dirasuki oleh roh manifestasi dari esensi kristal emas api selatan di tempat ini? Jika bukan karena Anda, Tuan, saya khawatir saya akan mati di sini dan menjadi budak roh jahat itu selama sisa hidup saya, kata Mo Xiao Chuan. Dia menyentuh titik akupuntur guanyuannya dengan ketakutan yang tersisa, dan wajahnya masih terlihat ketakutan. Hari itu, setelah saya meninggalkan tuan saya kembali ke keluarga Mo di kota besi hitam. Para tetua leluhur mewariskan 1000 seni jangkrik yang luas kepada saya dan mengatakan kepada saya bahwa saya tidak boleh membalas dendam pada musuh saya sampai saya mengembangkan teknik ini hingga puncaknya. Saya juga bisa berkultivasi di area terlarang. Dengan ketenangan pikiran, di bawah bimbingan para tetua leluhur, teknik 1000 kriket haoran juga berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Begitu, kata Yun Xiao, itulah yang terjadi ketika saya mendengar bahwa Anda dipenjara di kota besi hitam. Saya memikirkan kuncinya, dengan bakat Anda, bahkan jika Anda berhasil menerobos ke alam bela diri tertinggi, klan Mo tidak akan memberikan seni rahasia apapun kepada Anda, tapi Anda adalah pengecualian. Karena Anda telah melewati gua penyingkiran Tuhan, ini cukup untuk menutupi kurangnya bakat Anda. Para tetua leluhur pasti menahanmu di area terlarang untuk menghindari ketidakpuasan, dan mengumumkan bahwa kamu dikurung. Mo Xiao Chuan berkata, itu benar, tebakan guru benar. Setelah kembali ke keluarga Mo, saya hanya pergi menemui Paman Wan Feng dan tidak melihat orang lain. Kemudian, saya langsung pergi ke area terlarang. Patriark leluhur hanya setuju untuk mengajari saya seni mulia 1000 kaki. Setelah saya bertanya kepadanya beberapa kali, saya berada dalam pengasingan selama 10 tahun. Matanya bersinar, jelas bahwa 10 tahun kultivasi sangat penting baginya. Dia melanjutkan, setelah itu, saya mendengar bahwa adik laki-laki saya, Hua Yuan, telah menyinggung seorang ahli di wilayah suci dan diasingkan ke kota api selatan. Saya khawatir dia akan berada dalam bahaya, jadi saya bertentangan dengan keinginan leluhur dan keluar dari pengasingan. Pada saat inilah saya mengetahui bahwa Tuan telah meninggal selama 10 tahun. Yun Xiao mengangguk dan berkata, itu benar, tidak lama setelah kami berpisah, saya pergi ke pegunungan Tiandang untuk sesuatu. Saya tidak berharap Anda ada di sini. Wajahnya menjadi sangat serius, seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Mo Xiao Chuan secara alami tahu temperamen Yun Xiao. Dia tidak akan mengatakan apa-apa jika dia tidak mau, tetapi dia akan memberi tahu Anda kapan dia mau. Mo Xiao Chuan melanjutkan, saya mengetahui hal ini dari musuh saya. Hua Yuan telah berada di bawah pengawasan sejak dia meninggalkan wilayah suci. Ketika saya tiba di Southfire City, dia dalam bahaya. Dalam pertempuran itu, aku membunuh 3 penguasa bela diri musuh dengan marah. Selama pertempuran itu juga aku mengetahui bahwa tuanku telah meninggal. Saya sangat marah sehingga saya juga terluka parah, tapi cedera itu sangat buruk. Menilai dari identitasmu sebagai musuh dan masukmu ke tambang, kata Yun Xiao dengan cemberut, apakah kamu telah diracuni oleh Yin Qi yang dingin di dunia bawah utara? Petik 2. Sedikit kebencian melintas di wajah Mo Xiao Chuan. Dia mengangguk dan berkata, itu Yin Qi yang dingin di utara gelap. Sebenarnya ada seorang ahli dari istana kegelapan yang bersembunyi di antara musuh-musuhku. Dia langsung menyuntikkan ki sejatinya ke tubuhku, dan sangat sulit untuk menyingkirkannya. Hua Yuan telah menggunakan semua jenis obat untuk membantu saya menekan cedera saya, tetapi itu hanya dapat mencegahnya menjadi lebih buruk. Situasi ini berlanjut selama lebih dari setahun, sampai 4 tahun lalu ketika Hua Yuan meminta sejumlah besar ramuan obat berharga dari kamar dagang angin petir dan secara tidak sengaja mengungkapkan masalah saya. Hua Yuan kemudian menyerahkanku kepada Gao Lin dan dibawa ke labirin. Pada titik ini, wajah Mo Xiao Chuan tiba-tiba mengungkapkan jejak ketakutan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya juga mengerti tujuan Gao Lin setelah memasuki labirin. Dia juga ingin menggunakan saya untuk menemukan tambang. Ini awalnya bukan masalah besar, saya juga senang semua orang saling membantu, namun bertentangan dengan keinginannya, semua orang dipisahkan. Aku mengikuti aura origin ke wilayah tengah dan memasuki altar jiwa Xuan Ni.
Ternyata kamar dagang angin petir telah menemukan tambang beberapa tahun yang lalu, kata Yun Xiao. Pantas saja mereka memberikannya dengan murah hati, ternyata mereka sudah lama menjelajahinya, tetapi mereka masih belum dapat menemukan cara yang benar. Namun, tidak heran jika itu adalah lorong yang hidup, bahkan jika mereka menggunakan taktik gelombang manusia dan terus-menerus menggambar peta, mereka tidak akan pernah bisa menggambar peta yang sebenarnya. Setelah kamu memasuki alar, apakah kamu dikejutkan oleh patung itu? Mo Xiaochuan menjawab, itu benar, saya yakin guru telah melihat patung itu. Pada saat itu, saya terluka, tetapi di bawah penindasan aura kuat dari esensi kristal emas api selatan, memang ada tanda-tanda bahwa saya bisa mengendalikannya. Awalnya saya sangat gembira, tetapi saya tidak menyangka patung itu akan begitu aneh. Sebuah kekuatan mengalir ke altar spiritual dan lautan kesadaranku, mencoba mengejutkanku. Awalnya, saya bisa menolaknya untuk sementara waktu, tetapi ketika saya berjuang untuk melawan kekuatan jahat patung itu, roh jahat itu bergegas ke tubuh saya dan, bersama dengan kekuatan jahat itu, menempati indera spiritual saya, menjadi budaknya. Patung itu memang aneh, kata Yun Xiao, kebenarannya sulit ditemukan. Bagaimana luka-lukamu? Mo Xiaochuan tertawa, satu-satunya hal yang baik tentang dikendalikan oleh roh jahat itu adalah ia mampu menahan yin qi dingin di bawah utara di tubuhku. Ironisnya, saya harus terus-menerus mengandalkan yin qi dingin Dark North untuk melawan roh jahat, memungkinkan saya untuk sesekali memulihkan kesadaran saya. Namun, karena yin qi dingin utara secara bertahap dikeluarkan, waktu yang saya butuhkan untuk memulihkan kesadaran saya juga berkurang. Akhirnya semuanya baik-baik saja sekarang. Dinginnya timah utara yin qi telah menghilang dan roh jahat benar-benar ditekan. Itu semua berkat Tuan. Wajah Yun Xiao ditutupi dengan lapisan es saat dia berkata dengan dingin, istana gelap Beiming benar-benar mencari kematian. Aku bahkan belum menyelesaikan dendam antara aku dan mereka sekarang menargetkan muridku. Sepertinya 7 negara adidaya akan menjadi 6. Mereka pasti mengira bahwa Anda sudah mati, Tuan. Itu sebabnya mereka membantu musuh keluarga Mo tanpa menahan diri. Dengan kekuatan Tuan saat ini, kamu tidak dapat mengungkapkan identitasmu, dan kamu tidak bisa melawan istana kegelapan terlalu dini, atau kamu akan terbunuh. Jangan khawatir, kata Yun Xiao, saya tahu apa yang saya lakukan. Bahkan sekarang, hanya ada beberapa orang di istana kegelapan yang bisa membunuhku. Petik 2. Dia sekarang memiliki tablet alam ilahi, kartu jeruji terbesarnya, di tangannya. Memang, dia akan baik-baik saja jika dia bersembunyi di dalamnya, kecuali mereka yang berada di puncak alam kaisar bela diri dapat mematahkan kekuatan suatu alam, seperti bagaimana Li Huaqi telah menghancurkan alam dengan kekuatan musik dan membawa Meng Wu dan saudaranya pergi. Jika tidak mungkin bagi kaisar bela diri lainnya untuk menembus tablet alam ilahinya. Tuan, Mo Xiaochuan juga memuji, dengan senjata tingkat mendalam tingkat transenden ini, hanya masalah waktu sebelum Anda menyelesaikan skor dengan Beiming Dark Palace. Ada arus bawah di alam bela diri surgawi sekarang, kata Yun Xiao, saya khawatir akan ada badai besar segera. Apakah kamu akan kembali ke kota besi hitam atau apakah kamu akan tinggal bersamaku? Mo Xiaochuan terkekeh dan berkata, tentu saja aku akan tetap di sisimu untuk menemanimu. Saya sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang seni mulia 1000 kaki, yang kurang dari saya adalah kedewasaan. Selain itu, aku akan tinggal di sisi Tuan untuk melindungimu. Kamu hanya seorang Grandmaster bela diri bintang 8 sekarang, jadi sangat berbahaya bagimu untuk berada di luar sana sendirian. Wajah Yun Xiao menjadi gelap. Anda dapat berkultivasi di tablet alam ilahi saya punya beberapa teman di ruang ini juga, katanya. Aku akan menuju ke kota Yufeng besok. Apakah Anda ingin mengucapkan selamat tinggal pada Mo Huayuan? Aku baru saja akan melakukannya, kalau kakakku masih mengkhawatirkanku, jawab Mo Xiaochuan. Itu bagus, Yun Xiao mengangguk. Anda dapat menyampaikan beberapa kata kepadanya atas nama teman saya. Teman, bawa pesan. Mo Xiaochuan tampak bingung. Dengan lambaian tangannya, Yun Xiao menunjuk ke arah Yuan Gaohan, yang segera muncul, dan berkata, ini adalah Tuan Mo Huayuan. Ah, kamu adalah Ying Luo. Mo Xiaochuan terkejut dan segera mengenali orang di depannya. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, jadi itu Tuan Yuan Gaohan.
Dia sangat curiga dan tidak tahu mengapa Yuan Gaohan juga berada di tablet alam ilahi. Yuan Gaohan mendengus dingin, tidak perlu terlalu sopan, aku hanya tahanan tuanmu sekarang. Tawanan Bian. Lapisan keringat dingin muncul di dahi Mo Xiaochuan saat dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Memang benar bahwa hanya tuannya yang berani mengambil alkemis tingkat 9 sebagai tawanan, namun, Yuan Gaohan adalah Tuan Mo Huayuan, jadi dia tidak berani bersikap tidak sopan. Dia dengan hormat berkata, Tuan Yuan, apakah Anda punya pesan untuk saya bawa ke Huayuan? Karena dia sudah maju ke langkah ke-8, dia bisa kembali ke wilayah suci untuk menemukanku. Saya punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya, kata Yuan Gaohan. Melihat ekspresi bingung Mo Xiaochuan, Yuan Gaohan menambahkan, aku hanya tubuh jiwa Starlight sekarang, ini mirip dengan avatar Anda praktisi seni bela diri kuno, tubuh sejati saya masih di wilayah suci. Bersambung,